Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite season kedua untuk episode ke-13-nya yang bakalan jadi episode terakhir lah untuk season keduanya kali ini yang bakalan kembali tayang nanti di tanggal 26 September 2022. Ya, jadi kemungkinan besar episode ke-13-nya nanti itu bakalan mengisi ataupun diisi dengan cerita yang ada di volume ke-7,5-nya di tahun pertama gitu kan, yang mana nantinya pertemuan kembali antara si Ryuen dan si Ayano Koji. Tapi di sini mereka tidak gelut, tidak rewatch gitu kan, atau tidak remake lah pertarungan antara si Ryuen sama Ayano Koji gitu kan. Tapi di sini Ayano Koji tuh manggil si Ryuen, dia itu cuman pengen ngobrol-ngobrol doang mengenai masa depan dari kelas D dan kelas C. Ya, jadi di sini intinya si Ayano Koji tuh pengen yang namanya itu ngobrol sama si Ryuen untuk bisa yang namanya itu genjatan senjata dulu, karena memang si Ayano Koji tuh lagi sibuk-sibuknya nanti di semester 3 karena dia punya yang namanya itu janji lah sama si Manabu Horikita buat ngurusin si Nagumo, si ketua OSIS yang baru gitu kan. Ya, di sini si Ayano Koji bakalan ngobrol sama si Ryuen, dan Ryuen juga mengatakan bahwa dia sudah tidak tertarik lagi dengan konflik kelas, begitupun juga dengan si Ayano Koji. Karena menurut si Ayano Koji gitu kan, saat ini dia lagi sibuk-sibuknya buat yang namanya itu nepati janji agar bisa kehidupannya di sekolah itu aman gitu kan, atau nyaman lah tanpa gangguan gitu. Karena itulah dia bakalan sibuk ngurusin Nagumo dulu sebelum nanti bakalan bantuin lagi konflik kelas yang bakalan terjadi, dan nantinya yang ngurusin keras bakalan si Horikita dan si Hirata gitu. Nah, di sini si Ryuen tuh sedikit mengejek lah si Ayano Koji, karena menurut dia dengan kekuatan besar yang dimiliki Ayano Koji, kenapa dia tidak terlibat langsung dan malah lebih suka yang namanya itu sembunyi-sembunyi gitu kan. Dan di sini si Ayano Koji juga bilang bahwa kedepannya kelas A sama kelas B itu bakalan tempur. Jadi kelas D dan kelas C itu harusnya tuh bisa memanfaatkan situasi untuk yang namanya itu ya diam aja gitu kan, tidak ngapa-ngapain selagi kelas A dan kelas B itu saling bertempur, karena memang siapapun yang bakalan menang itu bakalan lebih menguntungkan kelas C dan kelas D gitu. Ya, di sini juga si Ayano Koji harus ngurusin lagi orang yang sangat merepotkan di kelasnya, yaitu si Kushida. Dan di sini si Ryuen tuh paham banget kenapa si Kushida itu pengen yang namanya itu ngeluarin si Horikita. Dan ya, menurut si Ryuen ngeluarin Horikita menggunakan si Kushida itu adalah cara yang sangat efektif. Tapi untuk bisa ngalahin si Ayano Koji menggunakan Kushida itu terlalu lemah gitu. Dan di sini juga si Ayano Koji bilang bahwa mengumpulkan 800 poin untuk bisa memborong semua anak-anak di kelas C ke kelas A itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit gitu kan. Dan di sini Ryuen terkejut gitu kan, dari mana dia tahu ya, karena sebelumnya si Ayano Koji itu pernah ketemu sama Ibuki, dan kemungkinan besar Ibuki memberitahu Ayano Koji mengenai rencana dari si Ryuen. Jadi ya, selama ini tindakan yang dilakukan Ryuen untuk bisa mengintimidasi anak-anak atau kelas-kelas lain itu adalah untuk mengumpulkan poin. Jadi untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk bisa yang namanya itu membeli tiket agar bisa ngebawa kelas C itu naik ke kelas A. Makanya itu anak-anak dari kelas C itu sangat menghormati Ryuen, walaupun caranya Ryuen itu kasar, tapi ya itu demi kepentingan bersama gitu kan. Makanya mereka tuh sangat menghormati Ryuen dan percaya banget sama Ryuen gitu. Karena memang sejauh ini itu efektif, banyak poin kelas yang dikumpulkan. Jadi sama seperti Ayano Koji, prinsipnya dia nggak peduli apapun yang bakalan dia lakukan, apapun yang bakalan terjadi, asalkan dia menang di akhir itu sudah cukup. Yaitu kemenangannya bisa bawa semua anak-anak di kelas C itu naik ke kelas A dan lulus sebagai kelas A lah gitu nantinya gitu. Tapi menurut Ayano Koji itu adalah hal yang mustahil, karena mengumpulkan 800 juta poin secara masif itu terlalu sangat sulit dan terburu-buru gitu kan. Bahkan Ayano Koji juga memberikan hitung-hitungan kepada Ryuen mengenai apa yang harus dia lakukan dan apa yang bakal terjadi jika poinnya itu tidak cukup gitu kan. Ya, walaupun secara teoritis itu bisa dilakukan dan menurut Ayano Koji itu adalah sesuatu yang sulit, tapi ya itu memiliki posibilitas yang sangat bisa lah gitu kan. Jadi menurut Ayano Koji rencana Ryuen itu adalah rencana yang cerdik, tapi sangat beresiko dan juga sangat sulit untuk dilakukan. Makanya Ayano Koji bilang bahwa
itu adalah hal-hal yang sangat sulit untuk dilakukan kelas C, dan tapi tidak menutup kemungkinan itu bakalan berhasil gitu. Ya, jadi intinya mereka tuh sama memiliki prinsip bahwa ya asalkan menang di akhir itu adalah segalanya gitu. Ya, kemungkinan obrolan ini bakalan ada nanti di episode ke-13-nya, jadi kita tunggu aja karena ini adalah closing yang cukup manis lah untuk serialnya Classroom of the Elite season kedua gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan kali ini. Dan bagaimana menurut kalian, apakah mengumpulkan 800 juta poin bagi si Riven itu adalah hal yang mustahil atau enggak gitu kan, poin kelas. Jadi coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai rencana Riven yang ternyata tuh baik banget gitu kan, enggak sejahat-jahat yang kita lihat selama ini gitu. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.